Iya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andos Haji Irwan Karim, MSI, selaku Ketua Ikatan Alumni FISIP, sudah menyampaikan sambutannya. Baik, kita ke sambutan yang kedua dari Ketua Senat FISIP Universitas Tadulako yang akan maksud kami Ketua Senat FISIP Universitas Tadulako, Bapak Dr. Haji A. Madukeleng, MSI. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Warek Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tadulako, Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSI, Bapak Dekan FISIP Profesor Muhammad Hairil, MSI, Ketua Ikatan Alumni FISIP Bapak Dr. Andos Haji Irwan Karim, MSI, dan teristimewa Bapak Bupati Donggala, mudah-mudahan sudah bergabung, Bapak Dr. Andes Kasmala, SHMH, Bapak Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata, MSI, Wakil Bupati Poso M. Yasin Mangun, SOS, Ibu Camat Parigi Barat Sri Nurrahma, MSI, Bapak Ibu unsur pimpinan Universitas Tadulako, kalau ada yang sempat hadir, dan FISIP, serta alumni, teman-teman dosen semua, anak-anak mahasiswa yang sempat bergabung pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara Disnatalis FISIP Unpad yang ke-58. Tepatnya 8 Mei 1963 dan 8 Mei 2021 pada hari ini. Tentu di usia yang ke-58 ini, seluruh sivitas akademika FISIP Unpad dapat merasakan manfaat hasil kerja keras para pimpinan beserta seluruh sivitas akademika terdahulu. Oleh karena itu, harapan kami ke depan tentu sampai hari ini, semua jajaran sivitas akademika unsur pimpinan FISIP terus selalu berusaha dan berupaya untuk tampil semakin baik. Mudah-mudahan semoga bakti suci itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin. Bapak Ibu hadirin peserta Disnatalis yang saya banggakan, tentu hasil yang menggembirakan itu kita berkewajiban tidak hanya memelihara yang kita sudah nikmati itu, tetapi juga kita harus meningkatkan status institusi ini melalui berbagai perbaikan berkelanjutan. Kita tahu bahwa di FISIP ini ada 5 program studi ditambah 1 program studi pasca sarjana yang alhamdulillah akreditasinya sudah bernilai B semua, kecuali antropologi, alhamdulillah nilai akreditasinya A. Tentu tugas berat kita ke depan adalah mendorong lembaga ini semakin maju. Terutama berkaitan dengan akreditasi yang nilai B, tentu kita harus berbarengan semua bekerja keras, meningkatkan akreditasi menjadi A. Yang A tentu harus kita berupaya mempertahankan. Tidak cuma itu persoalan-persoalan yang kita hadapi,
Tetapi banyak tugas-tugas berat lainnya, misalnya berkaitan dengan semakin tingginya operasionalisasi lembaga kita ke depan ini, sementara sumber daya keuangan kita itu hanya mengandalkan SPP semata. Ini yang selalu saya sampaikan sama teman-teman, baik di tingkat universitas maupun di fakultas, harus ada upaya untuk mendapatkan sumber-sumber lain. Karena kenapa? Kondisi ekonomi kita semakin menurun, sementara biaya operasional pendidikan semakin tinggi. Dampaknya apa? Yang menjadi persoalan adalah bagaimana SPP terus kita dinaikkan, sementara ekonomi itu terus merosot sampai hari ini. Kita tidak tahu kapan berakhir. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin teman-teman semua peserta Disnatalis, tantangan kita ke depan itu tentu harus kita membuka peluang-peluang besar. Kita punya alumni sekarang di mana-mana menduduki posisi penting di kabupaten, di provinsi, baik di legislatif maupun di birokrasi. Sehingga peluang itu saya katakan sama teman-teman, terutama Pak Dekan, ini kita harus membuka peran penting di situ. Kenapa? Kemitraan menjadi salah satu upaya yang kita bisa bangun ke depan. Dari berbagai kegiatan-kegiatan akademis, berbagai kegiatan-kegiatan di luar, misalnya persoalan KKN dan lain-lain. Nah, itu yang kami coba terus dorong. Mudah-mudahan peluang-peluang untuk kerjasama lintas institusi ini bisa kita lakukan ke depan. Bapak Ibu, teman-teman semua peserta Disnatalis, saya menyadari banyak tantangan berat lainnya. Termasuk diantaranya adalah menghadapi perubahan-perubahan yang mendunia, yang tidak terduga seperti kejadian sekarang, COVID-19 kita tidak tahu kapan berakhir. Nah, yang harus segera diantisipasi adalah bagaimana kalangan akademisi ini mampu membuat peran penting itu agar kita khususnya internal bisa mengakhiri semua ini. Nah, tentu kita semua yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan kemitraan, kerjasama, dan lain-lain, persoalan-persoalan yang tidak terduga ini, itu bisa kita lakukan jika pangkalan data kita handal, akurat, terbarukan secara teratur, serta mudah diakses oleh jajaran pimpinan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan itu. Nah, saya kira alhamdulillah FISIP sekarang sudah dimulai ditata, termasuk data-database yang kita perlukan sekarang ini, sehingga ke depan peningkatan ke depan yang harus kita lakukan adalah semua sistem yang dikerjakan mestinya kita sudah masuk ke sistem digitalisasi. Kenapa? Karena kita punya komunikasi yang tentu bisa kita manfaatkan menjadikan salah satu fakultas ini bisa maju lebih dari fakultas-fakultas yang lain. Nah, saya kira itu yang barangkali saya sampaikan. Tadi sudah disinggung berkaitan dengan proses sejarah perkembangan oleh Pak Irwan mengenai universitas, fakultas, kenapa ada kita 8 Mei, kenapa universitas misalnya berbeda dari itu. Saya kira itu tidak masalah, karena memang sejarah seperti itu. Kemarin Pak Rusdi telah sering menyampaikan pada saat beliau masih hidup, bahwa kita memulai sejak adanya fakultas 8 Mei itu 63. 8 Mei yang 81 itu ketika lepas dari kerjasama dengan UNAS ketika Pak Romatulada masuk untuk jadi rektor di sini. Nah, saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita telah kerjakan ini mendapat dukungan semua teman-teman.
kebersamaan menjadi bagian yang terpenting untuk kita lebih maju ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah mengelola institusi ini. Sekali lagi, selamat Bernis Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ke-58. Semoga jaya dan sejahtera, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Andi Madukeleng MSI selaku Ketua Senat Visip Unpad. Sebelum ke sambutan berikutnya, saya ingin menyapa selamat bergabung Kepala Lapas kelas 1 Parepare, Dr. Andus Asrul Mokodompit, dan selamat bergabung juga Bapak Ketua KONI Pindrang, Bapak Dr. Andus Nur Salam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, Bapak Ibu, para alumni yang sama berbahagia pagi hari ini, kita langsung ke sambutan berikutnya, yakni sambutan dari Dekan Visip Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Kepada beliau, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Ketua Panitia sekaligus MC, Dr. Muda dan Baru, Ibu Citra Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, insyaallah. Baik, perkenankan pada kesempatan pagi hari ini secara istimewa saya ingin menyapa dan sekaligus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, setulus-tulusnya, dan sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang pada kesempatan hari ini berkenan membersamai di tengah kesibukan yang kami yakin sangat padat, di tengah-tengah banyaknya layanan publik yang harus dilakukan. Bapak-bapak dan ibu narasumber yang juga alumni berkenan membersamai kita semua. Teristimewa dan yang kami muliakan, kami hormati Bapak Bupati Donggala, Bapak Dr. Andes Kasman Lasa SH MH, juga ada Bupati Sigi, Bapak Muhammad Irwan Lapata SOS MSI, juga Wakil Bupati Poso, Bapak M. Yasin Mangun SOS, juga adinda saya, banyak cerita kami bangun selama beliau masih di P4K. Kita panggil sapaan beliau Ci. Namun Sri Nur Rahma SOS MSI sebagai Camat Parigi Barat. Terima kasih Bapak-Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Camat atas waktu dan kesempatannya berbagi bersama kita semua dalam Disnatalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ke-58. Semoga segala kebaikan dan sharing session kita pada kesempatan hari ini tidak hanya bernilai pengetahuan, tapi juga bernilai ibadah di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, izinkan pula penghormatan yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga Visip. Dalam hal ini, mohon izin menyebutkan beberapa yang berkenan hadir pada kesempatan ini, terkhusus Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yang baru saja kurang lebih sebulan yang lalu keluar gelar guru besar profesor beliau, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Juga beliau adalah mantan dekan Visip sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof. Warek telah berkenan membersamai. Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Haji Madukeleng MSI, juga Ketua Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih Tuaka, Bapak Dr. Andes Haji Irwan Karim MSI, juga Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga hadir Ketua Jurusan, Sekretaris, Koordinator Program Studi, dan seluruh hadirin sekalian yang mohon maaf, beribu maaf, saya mungkin
terbatas dalam menyapa Bapak Ibu semua pada kesempatan pagi jelang siang hari ini. Sekali lagi atas nama pimpinan fakultas, kami menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya telah berkenan bersama kita semua. Saya Muhammad Khairil, alhamdulillah sejak 2005 bergabung di keluarga besar FISIP dan sampai hari ini masih bersama kita semua dan diberi amanah untuk memimpin fakultas ini dalam beberapa tahun ke depan. Baik, ada beberapa hal saja sama dengan Pak Ketua IKA tadi, Toaka, mungkin tidak panjang. Yang pertama, kami ingin menyampaikan rasa syukur di Disnatalis ini kita bisa bersilaturahmi, kalaupun memang keinginan kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa hadir bersama tatap muka, namun sekali lagi penghormatan kita dan pencegahan kita terhadap penyebaran COVID membuat kami menempuh jalur melalui Zoom atau virtual pada pagi hari ini. Yang kedua, ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan ini mungkin menjadi kado istimewa di usia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke-58 tahun. Yang pertama tadi telah kami sebutkan, alhamdulillah alumni FISIP yang juga sekarang wakil rektor anugerah terbesar fakultas ini, beliau telah dianugerahi sebagai gelar tertinggi akademik dan juga kemuliaan menjadi guru besar. Pada kesempatan kali ini sekali lagi kami mengucapkan selamat atas penerbitan SK Guru Besar Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Semoga menjadi berkah insya Allah. Yang kedua, alhamdulillah kami baru menerima kabar kemarin. Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan ini telah disetujuinya berdiri program studi S2 Ilmu Komunikasi. Ini setelah perjuangan 3 tahun, kurang lebih 6-7 kali kita ditolak, lalu kita berusaha terus, dan alhamdulillah sudah keluar kemarin izin operasionalnya, dan insya Allah kita usahakan membuka program studi itu di tahun ini, sehingga praktis ada 7 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5 program studi S1 dan 2 program studi S2. Ini menjadi karunia terbesar dan mudah-mudahan terus kita tingkatkan. Insya Allah sosiologi juga akan segera, sebenarnya proposalnya sudah jadi sebelumnya, namun kita belum lagi memaksimalkan tindak lanjut. Begitu juga mungkin rencana Pak Prof. Nur Ali ini masih kita obsesif untuk mendirikan psikologi sosial. Sudah selesai proposalnya, sudah kita bawa, namun nomenklatur terkait dengan pendirian ini masih disesuaikan di kementerian. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini juga bisa segera dapat kita tuntaskan, insya Allah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan atas nama pimpinan fakultas. Sekali lagi kami memohon maaf sekiranya pelaksanaan proses ini ada hal yang kurang berkenan. Acara pada hari ini kita rancang sebenarnya sesantai mungkin, makanya saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita tidak perlu PowerPoint, silahkan bernostalgia Bapak Ibu, khususnya Bapak Bupati, Pak Wabub, juga Bu Camat, banyak hal mungkin memori, dan kami mohon masukan, mohon kritik, mohon saran, mohon bimbingan, mohon arahan, apa yang harus kami lakukan untuk FISIP lebih baik ke depan. Insya Allah dengan bahagia penuh syukur kami akan menerima semua masukan dari Bapak Ibu semua, baik alumni maupun keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di penghujung sambutan ini, mohon kesediaan Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sekaligus sebagai alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan kita pada silaturahmi akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tadulako. Baik, kita langsung ke sambutan yang terakhir dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan sekaligus
akan membuka secara resmi kegiatan silaturahmi akademik pada pagi hari ini kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita sekalian diberi kesehatan, keafiatan, dan selalu prima di dalam melaksanakan tugas-tugas dan peran kita sehari-hari. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya, Pak Ketua Alumni Kakanda Haji Irwan Karim sudah menguntai sedikit tali temali historik sampai lahirnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sampai eksistensi pada hari ini. Kemudian yang berikutnya juga sudah diberi sedikit nuansa penguatan institusi dan orientasi oleh Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial. Saya pikir ini juga merupakan sesuatu yang menjadi inspirasi kita semua sebagai insan-insan akademik yang meliputi alumni, sivitas akademika, dan kolega-kolega semua yang menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Demikian juga harapan-harapan dan kilas perjuangan untuk mengemban amanah yang sudah disampaikan oleh dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tadi. Saya pikir memberikan nuansa kegembiraan kita pada usia yang ke-58 fakultas kita yang kita cintai bersama-sama. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Dr. Andes Kasman Lasa, SHMH, Bupati Donggala yang hadir bersama-sama kita. Juga Bapak Muhammad Iwan Lapata, Bupati Sigi, dan Wakil Bupati saya, Adinda Yasin Mangun, Wakil Bupati Poso, juga ikut bersama-sama dalam virtual ini. Kemudian Ibu Adinda Sri Nur Rahma, Ibu Camat, juga bersama-sama kita. Bapak Ketua Senat dan teman-teman semua yang hadir bersama kita. Alhamdulillah, ini adalah momen kebersamaan dan kegembiraan bersama dalam visi di usia 58 tahun. Tentu saya juga akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan fakultas, Bapak Dekan, Ibu Bapak Wakil Dekan, para ketua jurusan, ketua program studi yang menjadi bagian atas inisiasi terlaksananya kegiatan ini. Saya tidak akan berpanjang lebar terkait nanti akan berkembang barangkali pada sesi diskusi, karena teman-teman sebagai alumni saya pikir cukup banyak yang hadir bersama kita, sudah lebih dari 100
Mungkin ada hal-hal yang juga penting untuk disampaikan. Saya hanya ingin sedikit menarik benang merah bahwa satu kebijakan pendidikan yang sementara atau sedang dan terus dikembangkan dalam 1 tahun terakhir ini adalah Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini adalah momen terbaik bertemunya dan semakin kuatnya ikatan alumni dan institusi, karena di sesi-sesi pendidikan empirikal itu juga mempunyai porsi yang sangat besar saat ini. Jadi bukan hanya di dalam kelas, akan tetapi juga peran-peran di luar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi bagian dari fakultas ini dalam ikatan keluarga alumni banyak memegang peran dan kendali di luar, dan ini menjadi mitra strategis kita untuk memberikan nuansa baru pendidikan bagi anak-anak kita, agar supaya Universitas Tadulako pada umumnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada khususnya ke depan akan menelurkan alumni-alumni yang lebih baik lagi karena difasilitasi oleh kondisi. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita akan kembangkan nanti di dalam diskusi pada silaturahmi akademik ke-58 FISIP Universitas Tadulako tahun 2021 yang temanya sangat menarik, sederhana, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang dapat dibawa santai karena mengusung tema ketika alumni bicara kemarin, hari ini, dan esok. Dan yang terakhir, sebagai tugas yang diberikan oleh Pak Dekan untuk membuka acara ini dengan resmi, saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita berdoa untuk kelancaran acara ini, dan dengan resmi acara silaturahim akademik ini kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kami buka dengan resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih